Baik Bapak Ibu, untuk pertama-tama, saya izin membacakan, pertanyaan dari kolom chat box terlebih dahulu. Pertanyaan ini ditujukan kepada Prof. Wicipto. Mohon izin Prof. Wicipto apakah masih bersama kami di ruang Zoom, Prof? Masih, masih, Oh nggih. ya, 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 mohon maaf Prof. Wicipto. ya, Ini mohon izin untuk bisa dijawab terlebih dahulu. Prof, ini pertanyaan dari Bapak Tagor sebetulnya menanyakan terkait dengan, eee, bagaimanakah apabila terdapat draft rancangan undang-undang yang belum resmi, itu belum pernah disampaikan kepada stakeholder. Jadi sebetulnya proses penyampaian draft rancangan undang-undang kepada para stakeholder itu seperti apa, Prof? Sekaligus untuk mengantisipasi kenapa bisa ada beberapa jenis draft rancangan undang-undang yang bisa diflorkan secara berbeda kepada para stakeholder. Itu bagaimana nggih, Prof. Cipto? Kemudian ya. pertanyaan yang kedua, Hmm. Prof. Cipto mohon izin menanyakan terkait dengan bagaimanakah langkah untuk mengantisipasi, terutama terkait dengan penjaringan, partisipasi publik supaya pendapat yang disampaikan itu bukan yang pro dengan rancangan undang-undangnya. Jadi terkadang ada indikasi bahwa pemerintah itu akan cenderung menggayat partisipasi dari publik yang memang pro dengan rancangan undang-undang, seperti itu. Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu, Prof. Wicipto? Ya, yang pertama tentu eh, harus dipastikan bahwa rancangan undang-undang yang uh, uh, sebarkan, yang disebarluaskan itu adalah rancangan yang asli dan tidak berganti-ganti. Ini memang beberapa kali terjadi, ada macam-macam rancangan yang beredar di publik. Sehingga kalau kita mau bicara hal yang ideal, mestinya rancangan undang-undang yang disebarluaskan ke publik juga jangan bermacam-macam. Hanya ada satu, ya. Ini mungkin nanti Pak Beni yang tahu persis gitu ya, rancangan mana saja yang beredar gitu ya ini ya. Sama seperti pada waktu RUU Cipta Kerja juga beredar macam-macam rancangan, sehingga perlu diyakinkan Pak Beni bahwa RUU yang disebarluaskan itu jangan RUU yang bermacam-macam dan rumusannya berubah-ubah. Ini sering terjadi, sehingga menurut saya memang kita harus pandai-pandai memilah-milah gitu ya, mana RUU yang sampai sekarang itu valid. Kemudian ini memang penjaringan hanya dilaksanakan kepada yang pro, ini bukan hal baru, Mbak Tutut gitu ya. Sebelum ada mengenai meaningful participation, ini jujur saja gitu ya, pengalaman saya, baik DPR maupun pemerintah pembentuk undang-undang memang lebih banyak mengajak, melibatkan yang pro, gitu ya. Yang kontra ditinggalkan. Nah, sebaiknya dengan meaningful participation yang sudah ada diatur dalam Undang-Undang 13 tahun 2022 itu, baik yang pro dan yang kontra dipertemukan. Karena ini kan tadi saya katakan tidak harus yang dari A disetujui, dari B ditolak, begitu tidak. Tapi sepakat untuk menuju pada satu titik, gitu ya. Apa yang tadi yang disampaikan oleh Pak Beni tadi, gitu ya. Satu titik itu apa, begitu loh ini ya. Jangan tadi yang pro saja yang diajak, gitu ya, yang kontra tidak. Nah, ini menjadi tadi yang disampaikan oleh Pak Hayanul Haq, ada kesadaran, pemahaman yang sama dari pembentuk undang-undang bahwa sekarang tidak lagi saatnya untuk seperti dulu.
yang diajak yang pro saja. Yang kontra juga harus diajak, sehingga nanti akan ketemu yang tadi disebut meaningful itu tadi, bermakna. Ya, bermakna itu tidak harus yang datang dari pembentuk undang-undang harus disetujui, yang dari publik masyarakat harus disetujui, tidak, gitu ya. Tapi dalam rangka mencapai satu titik itu dilakukan diskusi yang mendalam, gitu ya, yang mendalam. Jangan sekarang semuanya nanti pasti kalau yang tadi disampaikan oleh Pak Beni tadi, gitu ya, nanti semua pasti akan berujung ke Mahkamah Konstitusi, gitu loh. Tapi harapan saya begitu ya, yang meaningful itu tadi yang disampaikan oleh Pak Beni, gitu ya, itu dibicarakan, gitu ya, sampai pada satu titik, gitu loh. Kalau tadi katakan surat izin praktek tidak 3 kali, gitu ya, terus bagaimana, begitu ya, sebaiknya. Nanti akan ada titik temu tertentu, gitu ya, mengenai aborsi bagaimana, gitu. Ada arah ke sana, begitu loh. Jadi menurut saya mengenai substansi tadi saya katakan itu mungkin bisa nomor sekian, gitu ya Pak Beni ya. Tetapi yang penting pembentuk undang-undang dengan para stakeholder itu baik yang pro maupun yang kontra diajak, didiskusikan, mendiskusikan untuk hal-hal yang memang menjadi menjadi masalah, gitu ya. Nah, terus terang ini memang saya memperkirakan ini tidak mudah, ya, tidak mudah. Karena tadi saya katakan bahwa politik hukum itu adalah monopoli pembentuk undang-undang. Jangan-jangan nanti apa yang disampaikan oleh Pak Beni tadi, pembentuk undang-undangnya sudah A, tidak, gitu ya. A, silakan kalau enggak A Anda mengajukan judicial review ke MK, gitu kan, akhirnya begitu, gitu ya. Seharusnya tidak. Yang namanya meaningful itu tadi, gitu ya, bermakna itu, mudah-mudahan Pak Beni dan kawan-kawan legowo, gitu ya, mau menerima yang diputuskan oleh pembentuk undang-undang asal partisipasinya meaningful, gitu ya, bermakna. Saya punya pemikiran begitu, gitulah. Jadi bukan mengarah pada substansinya, tetapi mengarah pada prosedur bagaimana pengambilan keputusan itu dilakukan. Ya, terus terang saja memang saya juga mengalami begitu ya, Mbak Tutut dan Bapak Ibu, gitu ya. Itu bahkan ada kalau dari kementerian, malah kementerian tertentu ngomong, Pak, dari kementerian ini jangan diajak loh. Ya diajak dong. Ya, dari organisasi ini jangan diajak. Nah, itu yang selama ini dilakukan. Nah, sekarang dengan ada undang-undang terutama didorong oleh putusan MK, begitu ya, maka tadi pembentuk undang-undang harus membuka seluas-luasnya dalam rangka partisipasi publik itu. Harapannya dengan membuka luas partisipasi publik tadi, seperti yang disampaikan oleh Pak Hayanul Haq, akan ada kesepemahaman para stakeholder dan arahnya menuju pada kepentingan bersama, terutama untuk kepentingan kesejahteraan. Ya. Itu Mbak Tutut, gitu ya. Kalau boleh saya diizinkan karena saya sudah ditunggu begitu ya untuk ada kepentingan keluarga, gitu ya. Ada kepentingan keluarga, kalau boleh diizinkan saya pamit dulu Pak Hayanul Haq, Pak Beni dan Prof. Huda, gitu ya, karena ini masalah keluarga yang menurut saya juga harus di-meaningful-kan, gitu loh ininya. Begitu Mbak Tutut. Baik, terima kasih Prof. Wicipto. Ya, baik. Sekali lagi terima kasih Prof untuk kehadiran dan juga materi yang kalau sudah begitu disampaikan. saya izin live ya. Baik, Prof. Sehat selalu, Prof. Baik. Baik, terima kasih Prof. Wicipto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik.
Berhubung, Prof. Cipto memang harus, meninggalkan ruang Zoom, mungkin kita bisa memulai sesi tanya jawab kembali dengan pertanyaan langsung. Kiranya adakah Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung? Oh, ini di layar saya ada Bapak Putu Bagus terlebih dahulu. Kepada Bapak Putu Bagus, dipersilakan. Selamat siang semuanya. Mungkin bisa dinyalakan Pak kameranya? Oh iya. Ya, selamat siang semuanya. Izin saya bertanya kepada bagian narasumber, terkhususnya bagaimana sikap dokter yang berpraktek di rumah sakit pemerintah seperti RSUD. Dan kenyataannya seperti contoh di rumah sakit Karyadi Semarang, salah satu profesor itu disekat atau bagaimana itu kalau nggak salah untuk masalah terkait dengan kesehatan ini. Terus dengan seperti yang dibilang tadi tidak pernah diajak atau bagaimana, itu rumah sakit pemerintah RSUP itu selalu menggaungkan bahwa RUU kesehatan itu baik. Itu bagaimana sikapnya dari perwakilan IGI maupun Bapak sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Putu. Berarti pertanyaannya ditujukan kepada Dokter Beni ya? Kedua-duanya kalau bisa. Oh iya, mungkin terkait itu kita hold dulu untuk pertanyaannya, terutama terkait dengan perbedaan sikap terhadap pandangan yang menolak dan menerima rancangan undang-undang Omnibus Law. Untuk pertanyaan atau mungkin langsung berkenan dijawab saja, Dokter Beni dan Pak Hayan, Boleh, mungkin. boleh? Ya, Ini saya berikan kesempatan kepada Dokter Beni terlebih dahulu, silakan Dok. baik, terima kasih, Pak. Ya, tentu terkait kasus yang guru besar, ya Profesor Bedah Saraf yang berpraktek atau melayani di rumah sakit vertikal kementerian, mungkin akibat mengkritisi karena beliau menjelaskan banyak tulisan-tulisan beliau di media khususnya yang mengkritisi terkait isi substansi RUU. Nah, akibat itu beliau dipanggil dan kemudian dimintakan untuk tidak menulis kembali. Ya, tentu hak kebebasan berpendapat beliau ini sangat kental sekali, terasa ini dihambat atau ingin dibungkam. Nah, tentu beliau menolak itu. Sehingga beliau menyampaikan siap menerima sanksi, termasuk sanksi tidak bekerja lagi di rumah sakit vertikal pemerintah. Yang rugi sebenarnya adalah bukan beliaunya, karena beliau tetap berpraktik di rumah sakit swasta. Tetapi adalah masyarakat yang menginginkan pelayanan atau mendapatkan keahlian pelayanan beliau di rumah sakit Karyadi Semarang. Ya, seharusnya pemerintah lebih bijak dalam hal ini sebelum memberikan sanksi bahwa keahlian beliau sangat dibutuhkan masyarakat. Jangan karena berbeda pendapat kemudian harus ya mohon maaf dengan tanda kutip disingkirkan gitu ya. Nah, bagaimana tentang pandangan IDI terhadap persoalan ini? Nah, tadi kita sampaikan bahwa RUU ini ya tidak akan bisa menyenangkan semua pihak, apapun itu. Jangankan undang-undang, produk apapun, kebijakan apapun, regulasi apapun, pasti tidak akan bisa dapat menyenangi oleh semua pihak. Dan tadi sudah dijelaskan oleh dua narasumber bahwa yang terpenting adalah bukan hanya hak didengarnya, tetapi hak untuk mendapatkan penjelasan terhadap tadi usulan-usulannya. Nah, bagaimana undang-undang ini? Nah, tentu pemahaman terhadap undang-undang harus dilihat tidak hanya dari kepentingan pribadi, tetapi harus melihat ini kepentingan masyarakat yang lebih luas. Jangan hanya untuk kepentingan kelompok orang per orang, hanya untuk kepentingan investasi saja. Jangan hanya untuk kepentingan 1-2 orang atau kepentingan politik bahkan. Yang tadi kita sampaikan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang belum terpenuhi adalah kunjungan kerja. Apakah pemerintah melihat di daerah kepulauan yang memang itu sangat sedikit dokternya, yang kalau kemudian kebijakan dan itu hanya mungkin 1 dokter untuk dia berpraktik di 3 rumah sakit misalnya. Kalau hanya 1 rumah sakit, bagaimana dengan 2 rumah sakit lagi? Yang mungkin akan tercapai setelah tadi moratorium pembukaan fakultas kedokteran yang hari ini dibuka, yang nanti akan tamatannya baru akan selesai sekitar 7 atau 8 tahun ke depan. Artinya kebijakan itu kan harusnya melihat itu, apakah memang itu sudah terpenuhi. Tetapi kan itu untuk kualitas dokter umum. Untuk menjadi dokter spesialis, dibutuhkan waktu
waktu itu lebih kurang 15 tahun untuk melahirkan satu dokter spesialis. Nah, artinya ini juga harus dilihat oleh pemerintah, kebutuhan-kebutuhan spesialis seperti apa. Nah, kalau kita pelayanannya adalah berorientasi kepada kuratif dan rehabilitatif, sebanyak apapun dokter yang dicetak, tanpa mengedukasi masyarakat dalam hal preventif dan promotif, maka tidak akan pernah cukup. Jadi yang terfokus adalah bagaimana kita mendidik, mengedukasi masyarakat untuk pola hidup yang benar, pola makan yang benar, pola istirahat yang benar, agar masyarakatnya bisa hidup sehat dan berkualitas. Bukan kemudian dibuat atau disediakan bahkan dibuka keran untuk warga negara asing untuk berpraktek di sini tanpa kemudian memberikan memaksimalkan fungsi preventif promotif tadi. Nah, ini yang sebenarnya kita ingin melihat dan bersama-sama sebenarnya. Bersama-sama dengan pemerintah untuk membuat satu kebijakan yang ini benar-benar berfokus kepada masyarakat. Dan tentunya kita juga punya hak tadi, equality before the law. Agar tidak mudahnya kita saat ini dilakukan kriminalisasi, dituduhkan malpraktek, dituduhkan lalai, dituduhkan bersalah, bukan oleh orang-orang yang paham tentang apa itu asas kesalahan dan apa itu unsur-unsur kelalaian. Nah, tentu kan harus ada orang yang paling berwenang, bukan hanya dari unsur masyarakat yang terlibat, tetapi juga dari unsur profesi yang memahami tentang bagaimana profesi ini berjalan atau berlaku. Bukan hanya dari orang-orang umum atau orang-orang yang membenci terhadap satu organisasi yang kemudian menyatakan apa, karena kalau orang sudah sifatnya membenci, apapun yang dia lakukan pasti akan salah di matanya gitu ya. Tentu kan ini yang tidak benar. Artinya harus menempatkan satu permasalahan kepada objektivitas dan teori hukum yang benar. Mungkin demikian Mbak Tete, terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Beni. Mungkin bisa ditambahkan oleh Bapak Hayan, Pak, bagaimana menurut Bapak terkait dengan adanya perbedaan pandangan dan juga ada semacam dalam tanda kutip pembungkaman bagi yang kontra dengan draftnya. Bagaimana, Pak? Masih di mute sepertinya, Pak. Iya, masih mute lagi, Pak. Belum terdengar suaranya Pak Hayan. Ya, sekarang? Ya, sudah. Sudah. Ya, baik. Terima kasih Mbak Tutut. Langsung ke isu yang ditanyakan berkaitan dengan pembungkaman. Kalau kita melihat secara hukum, itu ada dua fondasi yang perlu dia lihat. Itu pertama ada freedom of expression, ya, kebebasan berpendapat, berekspresi, kemudian mengeluarkan pandangan, pikiran, baik lisan maupun tulisan itu dijamin oleh konstitusi. Sehingga apa yang dilakukan oleh ini saya tidak tahu apakah Rumah Sakit Karyadi itu swasta atau pemerintah itu. Rumah sakit vertikal milik Kementerian Kesehatan. Oh, alangkah mudahnya itu solusinya. Tinggal kalau misalnya dia melakukan pembungkaman, itu bisa dituntut ke PT UN. Ya. Ya, diajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara. Ini cara hukum. Karena apa? Fondasi normatifnya itu adalah setiap orang itu dijamin haknya untuk mengeluarkan pendapat, pikiran, baik lisan maupun tulisan. Itu hak fundamental yang dijamin dalam pasal 28. Kemudian kebebasan berekspresi itu juga jelas itu. Sehingga seluruh institusi yang ada di bawah seluruh institusi pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan ataupun dinas dan termasuk rumah sakit pemerintah itu juga harus memberikan penghormatan terhadap upaya perlindungan terhadap hak-hak fundamental itu. Ketika dia melakukan tindakan yang menyimpang dan membungkam hak-hak fundamental tadi, itu sangat mudah dikoherensikan itu melalui gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara itu. Satu. Kemudian yang kedua, saya dengar katanya kontraknya antara Profesor Zainal Mutakin sama Rumah Sakit Karyadi itu sudah selesai. Tapi itu saya kira persoalan teknis kalau misalnya ditelusuri lebih detail lagi apakah benar seperti itu, atau kalau dia tidak, misalnya seandainya masih ada ya kontrak itu masih berlangsung atau masih berjalan dan belum ada terminasi, saya kira haknya Profesor Zainal Mutakin untuk menuntut haknya itu sesuai dengan apa yang di pernikahan. Ini
Kita bicara dari aspek hukum. Tapi kalau kita bicara dari aspek efisiensi, sebagaimana yang dikatakan tadi oleh Pak Dr. Benny, itu yang memberikan kontribusi kepada rumah sakit itu sebetulnya ahli-ahlinya, dokter-dokter ahli. Kalau tidak ada dokter ahli itu sebetulnya yang banyak mendatangkan istilah kalau boleh dibilang pasien-pasien dan lain sebagainya itu karena ada kepercayaan terhadap individu orang yang berkualitas tadi, bukan institusinya. Tapi saya melihat memang ada persoalan rumah sakit ini diberikan ruang yang sangat besar ya di dalam rancangan undang-undang Omnibus Law kesehatan ini, di mana dia tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban itu ya apabila ada kerugian dan lain sebagainya yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian tadi. Dianggap rumah sakit itu tidak dapat dituntut ya di dalam pasal 187 ayat 2 kalau tidak salah. Rumah sakit tidak dapat dituntut dalam pelaksanaan yang terkait dengan pelaksanaan tugas untuk penyelamatan nyawa. Jadi dia bebankan kembali kepada dokter. Padahal seharusnya rumah sakit itu harusnya karena dia yang mempekerjakan. Jadi bisa dilihat nanti apakah hubungan antara dokter sama rumah sakit itu hubungan kontraktual ya atau hubungan kelembagaan. Tadi misalnya apakah Pak Profesor Zainal Mustaqim itu adalah pegawai negeri yang ditugaskan di rumah sakit atau orang yang di-hire oleh rumah sakit itu untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau tugas-tugas itu. Nah, jadi kita bisa mengacu ya secara keperdataan itu bisa mengacu pada kontrak itu. Kalau misalnya ada diperjanjikan antara rumah sakit dengan dokter tadi. Apa yang perjanjian kontraktual antara di dalam pelayanan kesehatan tadi. Kemudian yang kedua bisa juga mengacu kepada undang-undang atau aturan-aturan. Kalau itu berkaitan dengan pemerintah, maka referensinya ke tata usaha negara. Tapi kalau itu berkaitan dengan kontrak tadi, fondasinya kontrak, maka klausula-klausula itulah yang akan dijadikan sebagai acuan untuk melihat ya dalam rangka memberikan perlindungan terhadap siapa yang dalam hal ini Profesor Zainal Mustaqim tadi. Dan ini juga akan berimplikasi terhadap dokter-dokter lainnya di masa yang akan datang. Kalau misalnya undang-undang Omnibus Law itu diberlakukan, maka sangat mudah karena rumah sakit memiliki otoritas dan memiliki dominasi yang sangat besar terhadap tenaga-tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit, yang dipekerjakan di rumah sakit tersebut. Saya kira itu yang bisa saya komentari, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Bedi dan Pak Hayan. Bagaimana Bapak Putu, apakah sudah terjawab? Ditambah lagi satu, pada salah satu undang-undang Omnibus Law Kesehatan didapatkan pada pasal 126 kalau nggak salah terkait dengan huruf E, di mana seorang dokter dapat dituntut oleh rumah sakit karena menyebabkan kelalaian itu seperti itu. Bagaimana ya sikapnya? Kita sebagai seorang dokter, perlindungan dari IB itu bagaimana? Salah satu pasal dalam salah satu draft undang-undang kesehatan yang mana yang saya tahu yang tersebar itu di mana dalam pasal 126 di mana huruf E terdapat poin rumah sakit berhak menuntut dokter yang melakukan tindakan kelalaian medis. Itu bagaimana sikap ID sendiri dan sikap ahli hukum terkait dengan pandangan itu. Ya. Itu saja yang saya mau nambahkan. Terima kasih. Pertanyaan ditujukan kepada siapa ini? Saya? Pak Benny? Kedua-duanya. Sama-sama? Dokter kedua-duanya. Oke, baik, Dokter baik. Benny maupun ini dari ID. Silakan Bu moderator diatur. Baik, terima kasih Pak Putu. Mungkin dari aspek segi medisnya, karena kan ini yang menuntut rumah sakitnya, bukan pasiennya gitu ya. Dalam artian ketika tahu bahwa seorang dokter itu ternyata melakukan kelalaian medis. Bagaimana Dokter Benny? Ya, baik, terima kasih. Nanti mungkin dapat disempurnakan oleh Pak Hayanul Haq. Pertama, ya, siapapun yang membuat kerugian asas hukum, maka dia harus bertanggung jawab. Ya, tiada pertanggungjawaban tanpa kesalahan. Jadi unsur-unsur kesalahan tadi tentu harus dapat dibuktikan tadi.
Jadi pertanggungjawaban juga harus mengacu kepada asas respondi superior. Bisa saja rumah sakit itu bertanggung jawab atas kelalaian apabila tadi unsur-unsur bahwa yang dilakukan tadi sudah sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan. Artinya mungkin efek samping yang ditimbulkan. Nah, bentuk penanggung jawab rumah sakit tadi, kalau kita membaca secara lebih rinci, itu sudah dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021, bentuk tanggung jawabnya. Tapi kalau tadi rumah sakit menuntut si dokter, contoh, kalau si dokter tadi merusak atau menjatuhkan barang, contohnya USG, rusak atau patah, ya tentu ya harus si dokter yang bertanggung jawab, kan bukan rumah sakit yang merusak. Kemudian juga si dokter kemudian lalai meninggalkan gunting atau kasa di dalam tubuh pasien pada saat operasi. Nah, itu tentu harus si dokter yang bertanggung jawab, karena bukan rumah sakit yang menyuruh si dokter untuk meninggalkan gunting di dalam perutnya. Nah, asas-asas seperti ini harus dipahami dulu terkait tiada pertanggungjawaban tanpa kesalahan. Tapi kalau tadi dokternya sudah bekerja sesuai dengan standar, sesuai dengan standar prosedur, sesuai dengan standar pelayanan, ya tentu pertanggungjawaban yang bersama-sama tadi sudah diatur di dalam PP 47 2021. Pertama, dalam hal apa? Memfasilitasi dalam proses mediasi. Kemudian dalam hal apa? Membentuk satu forum atau audit medik untuk melindungi. Tetap asas praduga tak bersalah itu dikedepankan dengan melakukan audit medik tadi. Sehingga si dokter pun mendapatkan perlindungan, kemudian mendapatkan pembelaan kalau memang benar si dokter tadi menurut bukti yang cukup tidak terpenuhi unsur-unsur kesalahannya. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih Dokter Beni. Mungkin bagaimana pandangan Bapak Hayan, terutama terkait dengan Ya, gagasan pertanggungjawaban dan mungkin tidak Pak ya, itu kira-kira pasal itu nanti bisa jadi karet nih karena kan tidak ada dasaran kelalaiannya seperti ya, apa, betul, begitu betul. Pak. Memang ada ya, terima kasih Mbak Tutut. Memang ada potensi ya pasal tersebut bisa menjadi karet karena tidak dijelaskan batasan tentang kelalaian itu. Ya. Kalau kita bicara tentang teori kesalahan, kesalahan itu dapat terbukti apabila ada kesengajaan. Kesengajaan itu ada niat ya. Kemudian yang kedua ada perbuatan. Perbuatan yang di mana perbuatan itu langsung berkait dengan akibat ya kerugian yang diderita akibat dari perbuatannya itu. Ya, nah jadi misalnya dalam hal ini kalau kita mengacu ya ada konsep di dalam hukum itu ada dua teori yang menjelaskan tentang terminologi perbuatan melawan hukum dan perbuatan melanggar hukum. Ya. Jadi melanggar hukum ini masuk dalam atau diterjemahkan dalam konsep onreh matehdat. Sedangkan perbuatan melawan hukum itu wedrechtelijkheid itu dalam konsep pidana karena ada memang aturan yang dilanggar. Nah, di dalam prakteknya kita melihat rumah sakit itu juga punya terikat oleh aturan-aturan. Nah, ketika rumah sakit itu mempunyai aturan-aturan itu sengaja dilanggar atau dilawan, ditabrak sama tenaga kesehatan yang bekerja pada rumah sakit itu, berarti kalau di dalam praktek yang kita lihat ya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, mereka menginterpretasikan bahwa yang dimaksud dengan norma itu adalah undang-undang, aturan-aturan, peraturan pemerintah, peraturan menteri, kemudian yang terkait dengan keputusan menteri, keputusan presiden dan lain sebagainya, kepres dan seterusnya itu termasuk juga di dalam aturan-aturan yang dikeluarkan oleh direksi dari rumah sakit. Saya beberapa kali melihat case ketika itu terjadi pada perusahaan-perusahaan. Nah, perusahaan itu di dalam prakteknya mengeluarkan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh direksi. Nah, ketika aturan itu dilawan, berarti orang-orang yang melakukan tindakan melawan itu masuk dalam kategori telah melakukan perbuatan melawan hukum. Nah, oleh karena itu sekarang kita lihat apakah ya aturan-aturan yang ditetapkan oleh rumah sakit itu sengaja ditabrak atau dilawan oleh tenaga kesehatan tadi. Ya. Nah, kalau misalnya aturan itu ditabrak dengan sengaja, lalu terjadi kerugian atau terjadi kefatalan misalnya, maka memang rumah sakit berhak itu melakukan penuntutan terhadap pihak atau tenaga kesehatan yang sengaja menabrak atau melakukan pelanggaran atas itu. Tetapi
Kalau misalnya ya kalau mengacu atau meminjam doktrin pertanggungjawaban dalam konsep korporasi, ya, saya melihat rumah sakit ini juga seringkali diilustrasikan sebagai korporasi. Padahal ini kan pelayanan institusi yang melayani kesehatan untuk membantu orang yang lain supaya sehat. Ya, itu artinya institusi kebaikan. Tapi diorientasikan karena prakteknya di mana rumah sakit itu berpraktek juga untuk mendapatkan break even point atau keuntungan ya dari operasional cost yang sudah diinvestasikan. Nah, sehingga kita melihat sekarang di dalam pertanggungjawaban korporasi itu ada namanya ajaran tentang ultra vires act dan intra vires act. Jadi sebuah seseorang ya, katakanlah dalam hal ini misalnya, tenaga kesehatan itu ya, apabila tenaga kesehatan telah melakukan dia melakukan pekerjaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, ketentuan aturan-aturan yang tertera di dalam rumah sakit tadi yang mengikatnya dia, kemudian juga bersandar pada prinsip kehati-hatian, bersandar pada prinsip-prinsip yang mengikat dia di dalam pelayanan kesehatan, ya, seperti misalnya yang disebutkan di dalam Undang-Undang Kesehatan itu ada prinsip kehati-hatian, ada prinsip keadilan, ada prinsip pertanggungjawaban, ada prinsip pelayan yang sangat banyak sekali saya lihat itu prinsip-prinsip. Nah, sepanjang itu sudah dipenuhi, ya semua norma-norma aturan itu tadi dipenuhi, maka kesalahan dalam hal yang sifatnya tadi dikatakan misalnya ada kefatalan ya yang terkait dengan misalnya tiba-tiba orang yang ditangani itu mengalami kematian padahal dia sudah melaksanakan ketentuan itu sesuai dengan prosedur ya kesehatan prosedur medik yang profesional yang sesuai standar itu. Nah, ini saya kira ini perlu dikoreksi karena di situ ada pasal 462 yang saudara maksudkan tadi itu menyangkut pada kematian di situ. Ya, ada kematian atau penyelamatan nyawa yang terkait dengan pasien tadi. Nah, saya kira ini perlu dicermati ya apa yang dimaksud dengan definisi ya dan ruang lingkup serta elemen-elemen di dalam apa yang disebut kelalaian tadi. Ya, jadi kalau misalnya tidak ada kesengajaan, ya, jadi masuk itu dalam kelalaian. Tetapi kelalaian yang mana? Karena di situ juga disinggung di dalam pasal 462 itu ada kelalaian berat. Kelalaian berat. Apa yang dimaksud dengan kelalaian berat? Sementara kita juga tidak tahu karena pemerintah dalam hal ini belum ada aturan pelaksanaan atau penjelasan apa elemen-elemen kelalaian berat tadi. Apa yang dimaksud dengan unsur-unsur kelalaian berat tadi? Seperti apa implikasi yang harus muncul ketika sesuatu tindakan itu dapat dimasukkan dalam kategori kelalaian berat dan seterusnya. Nah, oleh karena itu ini perlu di-clearkan dulu. Di dalam konsep saya pada prinsipnya apa yang disampaikan oleh Dr. Benny tadi itu sangat saya setuju karena kita itu prinsip yang paling standar itu. Jadi kalau yang disebut tidak ada Strafzonderschuld itu salah satu prinsip yang paling fundamental di dalam menuntut pertanggungjawaban seseorang. Bahwa seseorang tidak dapat dikatakan bersalah apabila dia tidak melakukan tidak dapat dituntut gitu ya pertanggungjawaban itu apabila dia tidak melakukan kesalahan. Jadi tidak ada hukuman tanpa kesalahan. Nah, masalahnya kesalahan itulah yang harus didefinisikan. Sementara yang Anda sebutkan dalam pasal 462 itu belum clear sebetulnya. Apa unsur-unsurnya, elemen-elemennya, batasan-batasannya dari kelalaian yang dapat dikategorikan sebagai kesalahan tadi, sehingga dia harus dituntut oleh rumah sakitnya tadi. Nah, jadi ini yang saya ingin sampaikan. Mungkin perlu ya saudara-saudara sekalian yang ada di dalam organisasi profesi ini untuk meminta penjelasan yang lebih detail atas pasal-pasal yang dianggap berpotensi merugikan dokter atau tenaga kesehatan. Ini kebetulan di sini ada Pak
Dwi J saya lihat ini orang yang paling banyak berhadapan dengan potensi resiko ya, karena dia ahli bedah ini, spesialis bedah. Siap, Kalau Prof. ketika Siap, Prof. seandainya ini ya kasusnya itu pasien itu sudah dibawa dalam keadaan sangat berat ya, luka parah sekali. Lalu begitu dia ditangani, dia mati di tangannya Pak Dwi J itu. Bagaimana case-nya? Apakah dia bisa dimintakan pertanggungjawaban atau tidak? Karena di dalam undang-undangnya menyebutkan ketika pasien itu ditangani oleh dokter itu, dan kalau dia mengalami kematian, Pak Dwi J itu menghadapi hukuman 5 tahun penjara itu. Tapi case-nya ini masalahnya bagaimana? Apakah disebutkan? Ya, jadi itu harus lebih jelas itu. Hanya untuk menetapkan satu terminologi kelalaian itu harus detail itu. Apa yang dimaksud dengan kelalaian? Kelalaian, apalagi dia sebut kelalaian berat. Kalau ada kelalaian berat berarti ada kelalaian ringan, ada kelalaian sedang. Nah, ini batasan-batasannya ini yang bikin supaya tidak menjadi pasal karet tadi dan bisa menciptakan kepastian hukum di dalam pelayanan kesehatan tadi, sekaligus memberikan perlindungan terhadap semua pihak. Ya, jadi begitu Mbak Tutut saya sampaikan. Baik, terima kasih atas tambahannya Bapak Hayan. Sebetulnya malah menjadi poin materi juga ini ya untuk memperdalam lagi hal-hal apa saja yang harus dikritisi dari Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan. Bagaimana Bapak Sudah Putu? cukup. Terima Apakah sudah kasih. terjawab dengan baik? Sudah cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Putu. Kita lanjut untuk penanya kedua, ada Dr. Dwija Putra. Monggo silakan Dok. Ya, terima kasih. Selamat siang menuju sore ini. Di Lombok udah jam 13.48. Ya, saya Dr. Dwija Putra. Kebetulan saya dokter bedah. Terus sekarang saya adalah mahasiswa dari PropHak. Jadi mahasiswa doktor ilmu hukum yang selalu bertemu sama PropHak ya, dan tidak selesai-selesai diskusinya. Bahkan kadang-kadang sampai begadang kita diskusi. Izin PropHak, Pak Dr. Beni, Mbak Tutut. Jadi ya saya rasa problema atau permasalahan di bidang kesehatan itu sangat banyak ya. Saya kemarin diperintahkan sama PropHak untuk membaca sistem kesehatan nasional. Nah, itu saya baca itu mumet otak saya. Jadi mulai dari awal sudah dinyatakan permasalahan ini. Dan itu adalah sistem kesehatan nasional yang notabene harus memberikan gambaran kepada kita apa masalah kesehatan di Indonesia, clear-nya bagaimana. Kan harusnya sudah ada penyelesaian, tapi tidak. Sampai saya baca terakhir pun itu masih tetap ada permasalahan, apalagi tentang permasalahan kepastian hukum gitu. Ya mudah-mudahan aja rancangan undang-undang Omnibus Law ini bermasalahnya bukan karena Menteri Kesehatannya bukan seorang dokter ya. Jadi artinya kan ada juga pembicaraan antar teman gitu. Kok nggak Menteri Kesehatannya dokter sih? Nah makanya begini jadinya kan gitu ya. Jadi ya mungkin itu pertimbangan dari Presiden untuk menunjuk, ya silakan aja. Cuma kan kita minta bahwa apa yang menjadi pekerjaan PR dari para menteri itu jangan sampai membuat suatu permasalahan baru bagi sistem kesehatan nasional di Indonesia, kan gitu harapan kita. Nah, terkait dengan apa materi yang hari ini disampaikan, saya senang sekali bisa mendengarkan dari Prof. Cipto, dari Prof. Hak sendiri, guru besar saya, kemudian dari Pak Beni juga. Jadi saya ingin sedikit meluruskan di sini. Kalau saya melihatnya mengenai meaningful partisipan itu ya, sekarang kan banyak partai di legislatif itu, tapi saya lihat itu partainya partai sosial, partai keagamaan atau partai apa, nggak ada partai dokter. Nah itu kira-kira Pak Beni pernah nggak dengar ada partai dokter di legislatif yang duduk yang akan membicarakan masalah ini gitu loh. Jadi kita nggak usah keluar lari dulu, karena apa? Karena legislatif itu wakil rakyat, udah dinyatakan wakil rakyat. Terimalah dokter-dokter kita yang lebih banyak agar bisa bicara di situ gitu. Nah dengan mereka bisa bicara di situ, saya yakin proses daripada formulasi undang-undang ini, saya rasa dari perencanaan sudah akan berbicara dokter-dokter di situ. Bukan akan diterapkan atau akan ditandatangani baru dokter berbicara.
turun ke jalan. Nah itu moralitasnya di mana Kak? Kalau Prof bilang ini moral, nilai kejujuran, keadilan dan segala macam yang terbaik itu milik dokter. Jadi saya tumben melihat ada dokter turun ke jalan itu. Kalau dulu-dulu nggak boleh, apalagi zaman Soeharto ya, nggak ada dokter turun. Sekarang itu ada dokter turun. Nah itu artinya apa gitu loh. Artinya kalau orang hukum biasa, kalau saya sekarang orang hukum saya biasa turun karena memang kita harus belajar di situ berkomunikasi mengenai aturan hukum agar kita tidak menjadi salah jalan. Nah kalau orang kedokteran itu saya juga orang dokter ya, gimana ya rasanya kalau kita menuntut, kita teriak-teriak atau kita menyampaikan sesuatu padahal di dalam sistem kebijakan formulasi itu seharusnya bisa. Nah, mungkin Prof Hak maupun Pak Dr. Benny nanti mungkin di Badan Legislatif itu bisa menyampaikan atau nanti pemilu kita mendatang itu bisa menghadirkan partai dokter atau partai kesehatan atau partai apa yang bisa masuk mewakili kita. Nah, terus yang kedua, yang saya lihat di sini mengenai globalisasi itu nggak bisa kita kita tutupi. Kita tidak mau globalisasi, nggak bisa. Kenapa? Karena dunia semua negara membuka diri. Kalau kita menutup diri, kita jadi terpencil. Kita tidak masuk ke dalam dunia itu. Jadi kita harus membuka diri. Nah, kita membuka diri ini tentu ada saringan-saringan atau sawar. Sama dengan darah masuk ke dalam ginjal. Itu dia enggak serta-merta darah itu disedot, dimakan begitu, enggak, disaring dia. Agar menjadi kencing yang jelek dan menjadi baik, protein segala macam yang baik. Itulah fungsi daripada sawar. Jadi sawar itu adalah menyaring yang mana yang baik kita terima, yang mana yang enggak bagus kita bisa lempar. Nah, kalau mengenai tenaga asing itu kalau di Undang-Undang Kesehatan udah jelas dijelaskan bahwa transfer ilmu, bukan transfer manusia. Bukan kita disingkirkan, enggak. Ilmunya dia transfer ke kita. Tujuannya apa? Sama seperti Pak Benny bilang tadi itu meningkatkan sumber daya manusia. Kita yang harus aktif untuk kompetensi, meningkatkan kompetensi. Kita dengan selalu belajar, dan belajar. Meningkatkan kompetensi. Saya pernah bersaing operasi sama orang Barat dari Filipina. Jadi saya nggak takut ataupun nggak gimana. Buktinya keluarannya saya lebih bagus hasil operasinya dibanding. Gitu. Itu besar kan? Buktinya bahwa kita nggak kalah gitu loh. Ya. Demikian juga dengan STR. STR itu pada level kedokteran itu ada dokter umum, ada dokter spesialis, ada konsultan. Saya sebagai konsultan 1 STR aja saya sudah cukup karena udah capek. Di rumah sakit pemerintah saya kerja udah capek banget, nggak bisa saya kemana-mana. Mungkin kalau dokter umum atau spesialis yang lain masih bisa disebarin 2 atau 3 STR. Tapi kalau untuk konsultan saya rasa nggak bisa karena dia akan menyebabkan malpraktek di kemudian hari. Di sana mati, di sini mati, dia di sini gitu. Jadi saya rasa seperti itu. Mohon masukan dari Prof. Guru Besar saya dan Dr. Benny untuk masalah ini. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Tutut. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dwija. Dan diskusi yang menarik karena 2 arah ya. Mungkin saya berikan kesempatan dulu kepada Bapak Hayan. Silakan Pak Hayan tanggapannya. Baik, terima kasih. Bisa didengar langsung? Yes, siap Prof. Bisa Prof. Baik. Terima kasih pertanyaannya ini Pak Dr. Dwija. Isu yang paling krusial sebetulnya, jadi menarik ini terkait dengan persoalan alih teknologi, transfer ilmu pengetahuan dan teknologi tadi. Kalau itu yang dimaksud, itu kita sangat mensupport ya. Artinya tidak ada keraguan bagi kita untuk membuka ya semua tirai-tirai yang menyekat ya arus informasi, pengetahuan, teknologi, apalagi yang kita rencanakan untuk diabdikan ya bagi kepentingan masyarakat. Nah, saya melihat ya kalau memang itu yang dimaksud, harusnya divisualisasikan itu di dalam rancangan Undang-Undang Omnibus Law ya kesehatan tadi, bahwa
transformasi atau penguatan atau penggunaan tenaga kerja asing dalam konteks tadi itu bisa memberikan kontribusi terhadap upaya transfer ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena memang seharusnya seperti itu, ya, seharusnya seperti itu. Tetapi yang berbahaya justru dia melakukan proteksi terhadap ilmunya dia, sehingga dia melakukan pengeksploitasian terhadap masyarakat dan menggunakan kesehatan itu atau memposisikan kesehatan itu sebagai komoditinya. Nah, ini praktek yang sangat buruk. Kalau kita misalnya lihat ya, dalam kebetulan ini di bidang intellectual property ya, terkait dengan persoalan-persoalan alih teknologi ini, Pak Dr. Dwija. Saya melihat ya banyak sekali para penemu itu justru membuat temuan, tujuannya itu untuk melindungi aset mereka. Aset mereka itu adalah share marketnya, ya, pangsa pasar mereka. Jadi dia ciptakan teknologi itu dengan tujuan untuk memproteksi ya pasar mereka. Kenapa dia proteksi? Sebab kalau dia tidak menciptakan itu bisa diintervensi oleh teknologi asing atau teknologi luar yang dapat mengambil dia market. Itu terjadi. Makanya kalau kita lihat di dalam bukunya Ove Grandstrand tentang intellectual capitalism itu, jelas sekali bahwa banyak sekali ya, ilmu pengetahuan dulu awalnya ilmu pengetahuan dan teknologi itu ya dilindungi, disupport untuk berkembang ya dengan cara memberikan paten perlindungan terhadap penemu itu supaya setiap orang setiap orang, saya fokus dengan bacaan ini pertanyaan, tapi setiap orang itu diberikan perlindungan paten dengan tujuan untuk mau berbagi, karena dia mendaftarkan patennya itu lalu menjelaskan deskripsi patennya, menjelaskan tahapan-tahapan penemuannya, menjelaskan klaim-klaimnya sehingga menjadi milik umum dan itu bisa dipelajari oleh mereka, oleh masyarakat luas. Tetapi pada prakteknya ternyata tidak. Yang dia lakukan itu menciptakan atau mendaftarkan paten itu di negara-negara yang dia inginkan. Tujuannya itu supaya dia bisa melindungi produknya dia itu dengan patennya dari kompetitornya yang lain. Nah, jadi oleh karena itu ini harus dibuka bahwa tujuan yang terpenting, bahkan ini di bidang obat-obatan. Saya punya pengalaman melihat bagaimana perbenturan antara Bayer dengan perusahaan dengan Afrika Selatan. Pada saat itu tahun 1995-an ya, itu terjadi penyebaran HIV yang sangat luas di hampir di seluruh Afrika itu. Lebih dari 5 juta rakyat Afrika itu mengalami terinfeksi penyakit HIV itu. Lebih dari 5 juta. Tapi tidak mampu membayar obat karena per orang per tahun itu menurut Oxfam mereka harus mengeluarkan dana sebesar $15.000 per orang per tahun baru bisa selamat sampai tahun berikutnya gitu. Tapi kalau misalnya dia tidak punya uang sebesar $15.000 per orang per tahun, maka semuanya akan terancam dengan kematian. Nah, pada saat itu para ahli itu mengangkat isu persoalan keuntungan, apakah intellectual property itu diabdikan untuk keuntungan atau untuk penyelamatan. Nah, ini kita bicara juga tentang peran rumah sakit ini. Apakah rumah sakit itu didirikan untuk mendistribusikan kebaikan atau mengkomoditikan kebaikan dalam rangka mencari break-even point atau profit. Nah, ini persoalan-persoalan fundamental. Tapi kalau kita lihat spiritnya yang diberlakukan oleh Omnibus Law ini, dia berencanakan untuk mendirikan rumah sakit internasional yang bisa menggunakan atau meng-hire orang-orang asing ya, datang ke dokter-dokter asing ke Indonesia dengan tujuan dan bahkan tidak mengikuti aturan main dalam melakukan proses istilahnya katakanlah
untuk verifikasinya, atau untuk pengujiannya, atau untuk pengawasannya yang harusnya dilakukan oleh organisasi profesi. Itu bisa diabaikan. Nah, ini berimplikasi terhadap pertama kualitas, kedua terhadap pengeksploitasian tadi, dan ketiga terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan apakah memang benar tujuannya mereka itu. Kalau misalnya bisa diwajibkan, mereka misalnya ahli jantung yang paling terbaik itu kita hire di sini, tapi dia berkewajiban untuk melibatkan tenaga-tenaga ahli jantung kita yang lain di dalam proses operasi itu sampai dia bisa mengajarkan, itu kita akan berikan jempol two thumbs untuk aturan seperti itu. Harusnya pemerintah juga mempersiapkan, atau bila perlu organisasi profesi yang tadi itu mengajukan usulan tentang protokol di dalam penggunaan tenaga kerja asing tadi yang benar-benar bisa memberikan kontribusi dalam akselerasi transformasi ilmu pengetahuan, teknologi kesehatan dan lain sebagainya itu. Nah, jadi perlu ada satu kesadaran kita itu untuk mendesak pemerintah mengeluarkan aturan yang lebih detail lagi dalam rangka penyelamatan isu-isu sensitif tadi. Ya, bagaimana melakukan balancing antara profit dan ya katakanlah kehidupan manusia, ya. Bagaimana kita menyelamatkan the rights to life and the rights to profit tadi. Harus ada keseimbangan. Nah, ini yang belum kita lihat di dalam Undang-Undang Omnibus Law itu, bagaimana cara dia memvisualisasikan norma-norma atau aturan-aturan atau klausula-klausula yang dapat menyeimbangkan antara dua tujuan yang diametris tadi, rights to profit and rights to life tadi. Itu satu. Kemudian yang kedua, bagaimana menyeimbangkan antara penggunaan tenaga kerja asing itu agar dapat betul-betul difungsikan dalam rangka memperluas dan mempercepat akselerasi transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan. Kalau itu saya kira sangat positif gagasannya Pak Dwijes yang disampaikan tadi. Bahkan kita harus dukung itu. Dan kita minta kepada DPR untuk melakukan perumusan bagaimana strategi dia untuk mengunci, ya, bahwa penggunaan tenaga kerja asing itu wajib menyampaikan informasi, pengetahuan dan teknologi dan kemampuan yang dia miliki itu pada anak-anak kita di Indonesia. Jangan dia hanya digunakan untuk melakukan eksploitasi tadi, begitu. Benar. Ya, jadi saya kira itu dulu yang bisa saya komentari. Ya, kalau mengenai partai itu, partai kedokteran itu, saya kira itu nanti dibicarakan melalui proses politik gitu, ya. Prof nanti pimpinannya. Silakan itu nanti dibicarakan sama Pak Benny dan kawan-kawan di DPR. Silakan. Saya kembalikan ke Mbak Tutut. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Heyan. Mungkin bisa ditambahkan Dr. Benny terkait dengan tadi keberadaan dokter asing. Ya, mungkin sekalian dokter asing dan partai, ya. Ya, benar. Ya, mungkin saya sedikit berbeda pendapat dari sisi partai, ya. Pertama, bahwa dokter itu adalah profesional, ya, profesi, bukan pekerja dan bukan petugas partai juga. Nah, karena dokter itu profesi lah, maka dia akan lebih mudah menjalankan tugas tanggung jawabnya bukan hanya untuk kepentingan umat, tapi juga tugas sebagai perpanjangan tangan Tuhan di muka bumi untuk kesehatan tentunya. Maka ciri profesi itu ada yang disebut dengan altruism. Altruism itu adalah naluri seorang, ya khususnya dokter dalam hal ini, untuk mengutamakan kepentingan dan kebaikan orang lain. Kalau dia berpartai atau berpolitik, tentu kepentingan partai politiknya atau kepentingan golongannya saja. Tentu yang ini yang harus dipertimbangkan juga untuk dokter-dokter yang memang ada atau akan nanti bertarung di DPR, ya. Baik sebenarnya dokter ada di sana. Tapi kembali lagi, kalau dokter sudah ada di sana, profesionalismenya sebagai pelayan kesehatan dalam sifat altruism tadi atau naluri tadi. Naluri itu
sudah sangat sudah dijalankan oleh Dr. Dwija pada saat baru sampai rumah, belum lagi menyendok makanan, dia harus meninggalkan makanan itu, dia tinggalkan keluarganya, dia kembali ke rumah sakit. Bahkan mohon maaf, sedang bersama dengan istrinya pun dia harus tinggalkan itu. Belum lagi dia menyelesaikan tugas sebagai suami, dia harus tinggalkan itu. Karena yang diutamakannya itu adalah kepentingan kebaikan orang lain. Bukan kepentingan kebaikan pribadi, bukan golongan, bukan partai gitu. Dan yang terpenting adalah profesionalisme itu di luar fungsi altruism tadi adalah etika. Jadi etika kesusilaan, bagaimana bergaul, bagaimana memperlakukan orang lain, yang itu tidak kita lihat itu di DPR atau di perwakilan DPR. Sehingga jangan sampai seorang dokter yang sudah sangat profesional itu masuk ke dalam kubangan yang kemudian membuat akhirnya hilang itu etik, hilang itu altruisme. Karena sistem politik kita saat ini belum benar-benar baik untuk mampu membedakan mana yang profesi, mana yang memang dia adalah politisi. Nah, termasuk juga kompetensi yang terpenting di dalam profesionalisme. Nah, persoalan kita hari ini kalau menurut saya lebih kepada kompetensi. Kebutuhan dokter di daerah contohnya. Kenapa saya selalu singgung di daerah? Karena kota sudah punya semuanya. Daerah sangat terbatas. Kita selalu berpendidikan dulu, bahkan sejak kuliah di bangku, koas di pendidikan menjadi dokter umum, setelah tamat dokter umum, bahkan kemudian mengambil spesialis, kita diberikan seluruh ilmu itu. Mulai dari ilmu anestesi, pembiusan, sampai kepada operasi. Tetapi pada saat kita berpraktek dan tidak ada spesialis anestesi di sana, kita tetap tidak diberikan kompetensi itu. Padahal kita tahu mampu untuk melakukan. Nah, artinya bahwa yang harus diberikan kebijakan aturan adalah bagaimana share kompetensi tadi, bagaimana kewenangan tadi diperbolehkan oleh undang-undang yang dilakukan oleh dokter untuk keadaan tertentu. Jangan kemudian ada kebijakan terbaru yang semua dilarang tidak boleh. Padahal jumlah anestesi terbatas, contoh anestesi. Padahal seorang dokter bedah, dan saya sangat yakin Dr. Dwija pun mampu melakukan pembiusan tanpa hadir seorang anestesi. Tetapi akibat ada anestesi, dia harus menunggu lagi. Pada saat dia menunggu anestesi yang mungkin sedang dalam perjalanan karena dia tidak sedang melayani di tempat lain, menuju perjalanan ke rumah sakit, akhirnya penundaan itu bagaimana dengan tadi? Altruism kita, kepentingan kebaikan orang lain, yang harusnya itu bisa kita lakukan lebih dulu. Bahkan dengan perintah, mohon maaf, dengan perintah lisan pun kita bisa berkomunikasi dengan teknologi sekarang untuk memberikan terapi awal dulu, dosis awal dulu. Saya tidak yakin kalau Dr. Dwija tidak bisa menyuntik. Dan itu sangat mudah dilakukan. Tetapi karena harus orang itu ada di tempat, dokter spesialis ada di tempat, ini kan artinya mengabaikan tadi sifat profesional, altruism, dan juga kompetensi ya. Nah, persoalan ini kan sebenarnya yang terjadi di lapangan. Bukan kemudian kita tidak butuh undang-undang yang kemudian malah membuat kita dikotomi atau kemudian membuat kita terkotak-kotak bahwa saya lebih ahli daripada Anda, bahwa Anda tidak boleh melakukan itu karena itu keahlian saya, yang itu sifat egoisme yang justru akan mencederai hak masyarakat atas pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas. Nah, ya silahkan bagi teman-teman yang tertarik di DPR, kemudian bersaing, bertanding menjadi kepala. Karena memang kebijakan itu dibuat memang di DPR, karena DPR itu membuat undang-undang. Nah, sebenarnya undang-undang sudah mengakomodir tadi bagaimana partisipasi masyarakat, ya tidak hanya hak untuk didengar, termasuk jika kemarin aksi adalah bagian untuk menyampaikan pendapat agar ini didengar. Dan alhamdulillah, diskusi hari ini kan karena memang muncul akibat adanya aksi tadi yang masuk dalam pemberitaan. Ada apa sih seluruh dokter turun, ada apa sih kenapa dokter demo gitu ya. Sehingga diskusi-diskusi ini mudah-mudahan saya yakin di dalam forum ini hadir juga beberapa yang memang memiliki kepentingan yang sama, tujuan yang sama, bahwa yang terpenting tadi, dokter itu bukan buruh, dokter bukan pekerja, dan dia adalah profesional. Nah, seorang profesional itu kepentingannya adalah kepentingan kebaikan orang lain, bukan kepentingan golongan atau pribadi ya. Mungkin demikian kalau dari saya, Mbak Tutut, Dr. Dwija, terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Beni. Bagaimana Dr. Dwija? Apakah sudah terjawab?
Iya, sudah puas, Mbak. Ya, terima kasih banyak. Mungkin nanti Ya. bisa berdiskusi lagi ya, Iya. Dok ya, di belakang layar. Baik, terima kasih Dokter Dwija. Mungkin karena waktunya sudah pukul 1:11, satu penanya lagi. Ini dari tadi ada yang antri Dokter Gregorius. Silahkan dokter. Ada 3. Ya, baik. Terima kasih. Izin bertanya kepada Pak Hayan. Ini mungkin lebih teoritis ya, Pak ya. Seringkali dalam pembentukan undang-undang itu kan kita bicara ada, ya saya pikir tidak bisa dijauhkan juga dari penelitian hukum gitu ya. Kita bicara berbagai pendekatan gitu ya dalam menormalkan. Bisa jadi melakukan pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan, katakan begitu. Seringkali kita membandingkan dengan negara lain. Nah, ini terkait erat pula dalam RUU Kesehatan yang kaitannya misalnya kita bicara tentang organisasi profesi gitu ya. Seringkali yang bikin rame itu adalah tentang di tempat lain itu di negara lain tidak ada tuh namanya diwajibkan organisasi profesi gitu kan. Sedangkan kalau kita lihat dari paparan Dr. Beni bahwa di profesi-profesi yang lain ternyata semua rekomendasi itu dibutuhkan kan begitu. Nah, apakah dapat dengan serta-merta ketika kita melihat dengan pendekatan perbandingan dengan negara lain tadi dikatakan negara lain tidak seperti itu maka dapat dinormalkan di negara kita. Mengingat juga kalau kita bicara saya mungkin bisa dikoreksi ya Pak Hayan kalau kurang tepat terkait dengan teori legal transplant misalkan tidak dengan semudah itu kita bisa mentransplantasikan hukum di tempat lain termasuk ya katakan itu tentang sistem hukum tetapi saya pikir ini juga kaitannya dengan penormaan yang ada. Nah barangkali ada komentar dari Pak Hayan terkait ini apalagi kalau kita barangkali bisa dijelaskan kaitannya dengan norm secara fundamental norm terlepas tidak melepaskan terkait konstitusi yang ada. Demikian Pak, saya Gego salah satu dosen juga di Universitas Katolik Sugio Pranoto. Terima kasih Pak Hayan. Ya, terima kasih. Baik, saya respon langsung. Silakan. Mbak Tutut. Moga-moga langsung dekat. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Mas Gregorius. Bagus sekali isu yang diangkat itu terkait dengan transplantasi dan karakteristik dari sistem hukum kita di Indonesia. Jadi kalau kita melihat ada beberapa pendekatan. Salah satu pendekatan yang disampaikan tadi itu terkait dengan ada pendekatan konseptual, ada pendekatan perbandingan dan lain sebagainya. Nah, perbandingan hukum itu hanya dapat digunakan untuk melakukan penguatan ya. Misalnya begini, kita melakukan perbandingan itu untuk mengidentifikasi significant differences and significant similarities ya antara dua sistem ya. Biasanya dua sistem itu mencakup sistem yang terkait dengan substansi hukum, kemudian struktur dan kultur respon masyarakatnya. Nah, inilah yang menjadi fondasi ya bagaimana kita melakukan perbandingan lalu memutuskan apakah kita akan melakukan transplantasi hukum atau tidak. Persoalannya yang paling krusial itu transplantasi itu tidak semudah seperti kita memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain, tetapi harus mengukur ke kemistrian atau kesesuaian antara bahan donor ya, bahan yang diberikan oleh donornya dengan resipiennya itu ya. Jadi donatur misalnya begini, saya ambilkan contoh orang yang operasi jantung saja itu tidak semua jantung dari seseorang yang sehat itu bisa ditransplantasikan kepada jantung orang yang membutuhkan. Tapi dia harus lihat apakah kesehatannya dia secara tekanan darahnya, kemudian kemampuan penerima itu bisa melakukan absorpsi dengan baik terhadap donor jantung yang akan dimasukkan atau yang akan diberikan atau organ yang ditransplantasikan. Jadi harus ada penyesuaian. Tidak semua hal-hal yang ada di Eropa atau di Barat atau di tempat lain dia melakukan perbandingan lalu serta-merta bisa diadopsi di sini. Tapi harus dilihat karakteristik kita. Nah, yang paling baik itu adalah membangun karakteristik dari
sistem yang ada di Indonesia. Nah, apa ukurannya itu? Kalau kita mengacu bersandar kepada apa yang kita sebut dengan fondasi, ya fondasi. Kalau kita mengacu pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu jelas dia katakan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, ya, dengan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Maka dengan ini pemerintah, ya, dibentuklah pemerintahan yang bersandar pada Pancasila. Itu Pancasila itu ada nilai-nilai, ya, ada nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keutuhan, nilai-nilai keadilan, kemusyawarahan. Itu semua adalah ciri atau identitas dari karakteristik hukum Pancasila, hukum Indonesia itu. Nah, yang dijabarkan ke dalam konstitusi. Sehingga konstitusi ini merupakan ada indikator utama kita ketika kita mengeluarkan kebijakan apapun, ya, undang-undang, semua undang-undang di bawah konstitusi itu harus merefer kepada konstitusi dan Pancasila, bukan merefer kepada apa yang diperbandingkan. Metode omnibus law ini sebetulnya metode yang bukan berasal dari karakteristik, tapi yang kita perkenalkan itu adalah mengkonstitusionalisasikan peraturan-peraturan itu. Artinya apa? Ketika ada peraturan itu bermasalah, ketika ada yang menyimpang, ketika ada yang menghambat, ketika ada yang merintangi, itu bisa dikoreksi, bisa dikoherensikan, ya, dikonstitusionalisasikan, Mas. Jadi yang saya maksud dengan konstitusionalisasi itu adalah menerapkan, upaya untuk menerapkan atau membadankan konstitusi itu, ya, sampai pada tingkat yang paling rendah, yang paling bawah, sampai di tingkat peraturan desa. Itu artinya apa? Konstitusionalisasi itu meletakkan sebagai upaya untuk meletakkan, menjaga, memelihara kekonsistensian pelaksanaan konstitusi itu sampai pada tingkat yang paling dasar. Nah, konsekuensi hukumnya adalah pemerintah wajib melakukan tindakan apapun guna memelihara konstitusi tadi, bukan mengomnibus law-kan peraturan-peraturan tadi. Kalau omnibus law itu nyata-nyata bertentangan dengan konstitusi itu, maka dia harusnya menjadi objek yang dikonstitusionalisasi. Dilihat apakah rumusan-rumusan atau klausula-klausula yang terdapat di dalam omnibus law itu merupakan pembadanan, ya, yang simetrik, yang koheren dengan mandat konstitusi itu atau tidak. Kalau tidak, dia harus menjadi objek yang dikonstitusionalisir. Nah, ini yang kita bukan memberlakukan hanya karena menggunakan pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 yang diperbaharui dengan memasukkan metode omnibus law sebagai metode di dalam pembentukan. Itu kecil sekali. Itu hanya metode, dan metode ini kalau melakukan kesalahan substantif, tidak bertentangan, tidak bersesuaian dengan konstitusi, maka dia harus menjadi objek yang itu membangun. Jadi bukan hanya sekedar melakukan perbandingan di negara-negara lain, lalu mengomnibus law-kan peraturan-peraturan tadi. Tapi seharusnya membangun suatu tatanan hukum yang bersifat keindonesiaan, bersandar pada Pancasila dan konstitusi tadi, lalu merumuskan aturan-aturan yang bisa mengakomodir seluruh kepentingan rakyat Indonesia tadi, bersandar pada Pancasila dan konstitusi. Saya kira itu jawaban saya, Pak, untuk melihat pada apakah mungkin transplantasi itu dilaksanakan. Transplantasi itu hanya bisa dilaksanakan apabila ada kesesuaian dan memang bisa hanya berada di dalam tataran teknis atau metodiknya saja, tapi bukan berasal dalam bukan merubah isu-isu fundamental. Isu fundamental kita itu yang tidak tergantikan adalah kewajiban negara untuk menyelamatkan seluruh rakyat Indonesia dengan menciptakan aksesibilitas masyarakat terhadap kesehatan sebagai hak fundamental dan yang diatur di dalam konstitusi pasal 28 tadi. Maka dia harus melakukan tindakan apapun pemerintah itu untuk memelihara kekonsistensian konstitusi itu sampai pada tingkat pelaksanaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Hayan. Bagaimana Dr. Grego? Apakah Ya, sudah baik. terjawab? Ya, terima kasih Pak Hayan, penegasan terhadap transplantasi hukum yang tidak semudah itu ya Pak ya untuk diterapkan, dan itu hanya sekedar metode. Terima kasih, kapan-kapan berharap bisa belajar lagi dari Pak Hayan. Dengan Ya, senang hati. Welcome. Ingin menyempurnakan sedikit, 1 menit. Ya, silakan Dr. Beni.
Ya, pertanyaan Dr. Gego menarik, tapi jangan lupa kita kan mengenal istilah ubi societas ibi ius ya, bahwa di mana ada masyarakat di sana ada hukum. Pembentukan hukum di Indonesia itu terbentuk atas hukum Eropa kontinental, hukum Islam dan hukum adat. Jangan hanya diambil Eropa kontinentalnya saja. Dilihat juga pembentukan aturan-aturan hukum yang lain, sehingga ini menyesuaikan, sehingga dalam istilah pepatah Melayu disebut di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Baik, memang aturan-aturan dari negara lain, tetapi bukan berarti cocok untuk kita. Makanan saja kita tidak cocok juga dengan di sana. Di sana kalau kita kasih makan bakso mungkin diare semua gitu ya. Artinya ketentuan-ketentuan yang ingin kita adopsi tentu harus mengacu juga kepada budaya kita di sini, adat kita di sini, kemudian ketentuan kita di sini, agar ini bisa memiliki satu kesempurnaan dalam ketentuan aturan hukum ya. Mungkin dari saya tambahan itu saja Mbak Tutut, terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Beni dan Bapak Hayan atas jawabannya. Sangat insightful sekali ya, memberikan pandangan bahwa sebetulnya tidak semua hal itu bisa langsung kita proyeksikan harus ikut negara A, negara B, negara C, dan seterusnya. Masih harus dipilah-pilih mana yang lebih cocok. Mungkin itu saja karena berhubung waktu juga sudah menunjukkan pukul 13:22 waktu Indonesia Barat. Mohon maaf untuk sesi diskusi ini harus saya akhiri. Bagi Bapak Ibu mungkin yang nanti masih ada pertanyaan silahkan, tidak apa-apa. Nanti mohon izin Bapak Hayan dan Dr. Beni bisa kami sambungkan kepada Bapak Hayan dan Dr. Beni untuk Ya. bisa berdiskusi secara lebih lanjut. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak Hayan dan juga Dr. Beni atas kesempatannya berikut dengan Prof. Cipto yang telah lebih dahulu meninggalkan kita di ruang Zoom. Sekali lagi terima kasih atas kesediaan waktu dan ilmu yang diberikan. Semoga bermanfaat untuk kami dan menjadi amal jariah juga untuk Bapak Hayan dan juga Dr. Beni. Saya selaku moderator memohon maaf apabila selama menyampaikan sesi ini membersamai Bapak Hayan, Dr. Beni dan juga Bapak Ibu peserta terdapat salah kata ataupun salah perilaku. Sekali lagi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke MC. Baik, terima kasih Terima Mbak kasih. Tutut. Bapak Ibu telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak sekali lagi kepada narasumber, moderator, serta para peserta yang telah berpartisipasi dan mengikuti webinar dari awal hingga akhir. Semoga pada kegiatan hari ini dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat serta menambah wawasan bagi kita semua. Akhir kata, saya selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Sampai bertemu di kegiatan kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat Waalaikumsalam. beraktivitas.